Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok balik lagi dengan Fikri di channel ini. Oke, let's talk about education. Uh, saat saya masih sekolah, saya termasuk orang yang benci tapi rindu sama sekolah. Kenapa? Saya suka belajar. Saya alhamdulillah punya kesempatan baca banyak buku karena di rumah orang tua saya juga, ayah saya terutama punya perpustakaan sendiri. Beliau punya buku yang banyak yang bisa dengan sangat mudah saya akses dan saya baca banyak sekali di situ. Tapi saya nggak terlalu suka sama sekolah gitu, nggak terlalu suka sama sekolah. Dulu bahkan saya sempat punya satu julukan yang menurut saya agak kasar gitu tentang sekolah, tapi ya sampai sekarang pun saya masih menjuluki hal yang sama gitu untuk sekolah. Di luar kenyataan bahwa nggak sejelek itu juga gitu sekolah. Jadi dulu itu saya pernah bilang bahwa sekolah itu saat itu dan mungkin juga saat ini bukan lembaga pendidikan, tapi sebuah pabrik yang berfungsi untuk mencetak anak-anak supaya nanti akan siap ditempatkan pada industri yang udah ada saat itu. Kenapa saya bilang begitu? Sederhana, karena kita belajar dari SD, SMP, SMA, kuliah, semua pembicaranya ujungnya adalah pekerjaan. Jadi ini menarik sih. Dan ini jadi lucu gitu. Jadi lucu karena ini akan nanti dikaitkan dengan kehidupan kita dan apa yang kita kejar dalam kehidupan kita. Jadi ini lucu sih. Makanya dulu saya sempat benci walaupun saya tetap sekolah. Saya tetap sekolah dan saya bencinya sama sistemnya ya. Karena saya tetap punya guru-guru yang saya sukai dan saya tipikal pembelajar yang mepet gitu. Mepet bukan bukan dalam artian mepet SKS ya. Itu juga kadang, tapi intinya saya biasanya belajar dengan cara mepet gurunya. Jadi saya senang sekali belajar dengan mendekati gurunya. Saya kita diskus, kita bisa ngobrol banyak hal dan dari situ saya belajar banyak hal. Jadi makanya saya bilang saya tipikal pembelajar yang mepet. Dan dari dulu ketika saya sekolah pun, bahkan ketika saya kuliah, yang di pikiran saya itu memang bukan untuk mendapatkan skor gitu. Jadi saya dulu saya agak anti sama namanya ijazah. Bahkan sampai detik ini ijazahnya ada. Saya kuliah, saya lulus, saya punya ijazah, IPK-nya lumayan walaupun saya banyak bolos, tapi IPK-nya lumayan. Dan ya saya nggak terlalu pakai ijazahnya, dalam artian ya jarang sekali saya keluarkan kecuali memang ada kondisi-kondisi yang memang harus dipakai. Karena menurut saya esensi dari sebuah pendidikan harusnya bukan sekedar ijazah, tapi bagaimana pendidikan ini mengubah perilaku kita untuk jadi sesuatu yang lebih baik gitu. Nah sayangnya ini mungkin masih kurang diperhatikan di negara kita, atau bahkan nggak tahu ya di seluruh dunia nggak ya. Mungkin kalau ada yang tahu di yang lain yang keren-keren, katanya di Finland beda, tapi ya saya belum cek banget apakah memang sebeda itu atau enggak. Nah, kita balik lagi ke topik. Berbicara tentang pendidikan yang tadinya saya kritisi, di mana menurut saya pendidikan itu kayak pabrik gitu. Bukan pendidikannya, salah. Lembaga sekolah yang ada saat ini di Indonesia kayak pabrik, di mana kita tadi anak-anak dididik, masukkan di situ, diprogram sedemikian rupa untuk menjadi tenaga-tenaga baru dalam industri-industri yang udah ada. Walaupun sekarang udah arahnya entrepreneur ya segala macam, tapi ya balik lagi ujungnya industri. Bener nggak? Correct me if I'm wrong. Koreksi saya kalau saya salah. Tapi yang saya dapati sampai saat ini ya memang ujungnya industri. Padahal harusnya menurut saya, opini saya, idealnya nggak gitu sebuah pendidikan itu. Idealnya yang saya harapkan, menurut saya pendidikan harusnya adalah bagaimana kita bisa mengajarkan manusia untuk menjadi manusia, memanusiakan manusia. Kalau udah manusia gimana ya, biarkan saja nanti kalau manusianya sudah jadi karakter yang baik, karakter yang oke,
punya modal yang oke secara kualitas, secara karakter, dia akan menemukan jalannya sendiri. Menurut saya harusnya seperti itu. Kenapa saya bilang begitu? Sederhana gini, saya pernah punya pembicaraan yang unik dengan teman-teman saya. Ya karena memang kita hidupnya di areanya industri ya. Waktu itu kita kan kita ngejar skor tinggi, kita berharap punya dapat kerjaan di tempat yang bagus, yang oke dan lain-lain. Kita berharap sesuatu pasti kan ada di situ. Saya sempat berbicara gini. Saya sempat tanyakan, kita tuh sekolah SD, SMP, SMA, lanjut lagi tuh udah 9 tahun, lanjut lagi kuliah. Itu untuk apa? Nyari ilmu. Nyari ilmunya buat apa? Buat biar punya keahlian. Habis itu kita kemana? Kita kerja, nyari kerja. Habis kerja dapat apa? Biar dapat apa? Biar dapat uang. Uangnya diapain? Uangnya ditabung. Ditabung buat apa? Nanti mungkin di mobil, di rumah, dan lain-lain. Untuk nikah gitu kan. Terus apalagi? Dan segala macam yang kita bisa dapatkan dari situ, yang intinya ketika ditanya itu semua kita lakukan untuk apa, lalu teman saya bilang for happiness, untuk kebahagiaan, supaya kita bisa bahagia, untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi kita sekolah 9 tahun, tambah kuliah 4 tahun, mungkin ada yang lebih, terusnya lalu mencari pekerjaan supaya dapat uang yang akhirnya kemudian bisa kita tabung, terusnya kita tabung, kita beli ini itu, barang ini itu, kita mungkin melaksanakan pernikahan, lalu kita punya pasangan dan lain-lain. Kita menghabiskan sekian, ya mungkin puluhan tahun hidup kita untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Nah, yang jadi menarik, saya tanya ke teman saya saat itu adalah, lu nggak bisa bahagia sekarang? Dia diem, dia liatin saya dan dia bilang, bisa sih, gitu. Terus saya tanya lagi, so untuk apa gitu? Untuk apa proses hidup yang segitu panjangnya itu kalau lu bisa bahagia sekarang? Kenapa lu harus nyaratin punya mobil, punya rumah, punya ini, punya itu, punya bla 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 segala macam untuk bahagia kalau lu bisa dapat itu semua sekarang? Dia bingung, iya juga kata dia. Tapi itu realitanya. Kita dididik memang seperti itu. Kita dididik untuk tadi, kita dikasih mimpi, kerja ini, bla 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 segala macam. Dan ujungnya nanti semua apa ya? Semuanya ujungnya itu tagline-nya bahagia. Masalahnya adalah kita bisa nggak bahagia sekarang? Dan itu dia, kita bisa, kita bisa bahagia dengan cara-cara yang sederhana, hal yang sederhana, dan kita nggak perlu semua itu. Gitu. Lalu buat apa? Bukankah dengan cara seperti itu akhirnya bukan jadi bahagia, malah jadi nggak bahagia? Karena harusnya bisa bahagia dengan cara yang sederhana, misalnya, oh bangun pagi sehat, keluarga sehat semua, kita bersyukur, kita bahagia, that's simple gitu. Tapi kita mensyaratkan harus punya mobil, terus ternyata dikasih takdirnya sama belum punya mobil, nggak bahagia gitu sampai punya mobil. Kalau ditakdirkan punya mobil, kalau nggak punya, kalau takdirnya cuma nyewa mobil, terus nggak bahagia gitu seumur hidup, that's waste of time. Gitu kan. Nah, itu dia balik lagi masuk ke sistem pendidikan yang ada saat ini, ya itu deh. Pendidikan saat ini memang masih seperti itu yang saya lihat. Kita diarahkan untuk menuju sesuatu yang sebetulnya nggak mesti kita tuju juga gitu. Karena tuh sesuatu yang ditujunya ada sama kita saat ini. Cuma kita nggak sadar. Kita nggak, karena kita tidak terbiasa, kita tidak dididik untuk melihat hal tersebut, sehingga akhirnya kita dididik untuk mengejar gitu, terus ujungnya ya tadi diprogram untuk mengisi satu area yang ada dalam industri yang sudah ada. Nah, salah nggak salah banget juga sebetulnya menurut saya, karena memang tetap harus ada ke area profesi itu, tapi menurut saya bukan di program seperti itu. Lalu pendidikan ideal gimana sih? Balik lagi, ini opini pribadi. Menurut saya sendiri,
harusnya dari pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Gimana manusia ini dididik untuk jadi manusia seutuhnya. Jadi manusia seutuhnya, disempurnakan kondisinya, disempurnakan akalnya, disempurnakan area akhlaknya, disempurnakan hatinya. Nanti biarkan dia memilih dengan apa yang ada. Karena keahlian itu bisa dicari, tapi karakter itu harus dibentuk. Karakter itu harus dibentuk. Jadi kalau karakternya udah oke tuh, ya akan oke aja. Dia akan bisa mengikuti nanti ketika dia mendapatkan keahliannya ini akan didrive sama karakter yang baik, dan karakter yang baik ini akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik menurut saya. So, jadi inti pembicaraannya kemana sih? Nah, ini yang pengen banget dan sangat saya harapkan untuk saat ini adalah, saya berharap kedepannya memang pendidikan itu lebih pada fokus pada karakter gitu. Jadi mempersiapkan manusia untuk jadi manusia seutuhnya. Manusia yang seutuhnya seperti apa? Nanti kita akan panjang sih bicaranya, nanti filosofis lagi, teologi, segala macam. Jadi kita bakal balik ke akidah kita. Kalau di Muslim itu, manusia itu memang Allah ciptakan untuk jadi khilafah fil ard, gitu. Jadi seorang pemimpin di bumi. Maka menurut saya sebaiknya pendidikan itu fokus pada hal tersebut. Gimana caranya manusia ini memiliki karakter-karakter pemimpin untuk memimpin di bumi gitu. Dia kenal kondisinya, kenal siapa dirinya, apa tanggung jawabnya, bagaimana caranya memimpin yang baik, apa aja karakter yang harus ada dalam sebuah kepemimpinan, dari masalah benar, adil, dan lain-lain segala macam. Sehingga setelah itu dia ketika dia mulai belajar tentang keahlian praktis yang dalam kondisi-kondisi yang akan dihadapi di masa mendatang, di masanya dia akan jadi satu karakter yang oke gitu, yang sudah build-nya udah oke. Dan dia nggak akan jadi manusia yang terpenjara sama tadi jargon-jargon bahagia yang memang sudah cukup lama ada di hidup kita gitu kan. Nah, itu sih kalau menurut saya pendidikan. Kalau menurut kalian gimana? Yuk kita share dan kita ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan dari obrolannya akan menemukan sesuatu yang bermanfaat. Saya Fikri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.